Yang kelima, hendaknya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini dia juga harus melakukannya. Artinya apa yang ia perintahkan dia juga harus melakukan. Supaya apa? Supaya dia tidak terhina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa kita jumpa lagi dalam ngaji sambil ngopi bareng Nine Stars featuring guru kita Kiai Muhammad Bahuddin. Pada kali ini biasanya saya ditemani rekan saya Mas Ahmad Fauzi, dan beliau sedang sibuk. Jadi kali ini saya sendirian dan hanya ditemani oleh narasumber kita, guru kita Kiai Muhammad Bahuddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Gus, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sahabat sekalian, malam ini kita ngaji rutin seperti biasa malam Selasa dalam acara ngaji sambil ngopi bareng Nine Stars featuring Kiai Muhammad Bahuddin. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk lagu baru dari Nine Stars berjudul Garuda Nusantara, kemarin sudah tayang 1 hari yang lalu, bisa dilihat di video sebelum ini. Bisa silakan masukannya di komen, di share sebanyak-banyaknya sampai ke mana-mana lah, di share sebanyak mungkin. Kali ini mungkin kita sudah lihat guru kita Kiai Muhammad Bahuddin membawa sebuah kitab, mungkin apa yang akan beliau bahas nanti. Ini tujuannya mungkin juga untuk melestarikan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ngaji-ngaji pasaran yang mungkin sekarang di desa-desa ya ada beberapa, cuma mungkin perlu dilestarikan terus gitu ya Gus ya. Ngaji-ngaji kitab pasaran seperti ini perlu dilestarikan terus. Mungkin malam ini kita akan membahas tema apa Gus? Kita akan bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini menarik. Amar ma'ruf nahi mungkar melihat juga fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mungkin nanti akan dijelaskan selengkapnya oleh guru kita Kiai Muhammad Bahuddin. Monggo, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat Nine Star yang kami banggakan dan kami hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara ngaji dan ngopi bareng dengan Nine Star. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum kita diskusi, saya akan bacakan beberapa makalah dari kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, yakni adhafu fi'li ahlil iman. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ketika di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Fa'ilam yastati, apabila tidak mampu, maka fabilisanihi, maka dengan lesanmu. Apabila tidak mampu, maka fabiqalbihi, dengan hatimu. Lah merubah kemungkaran dengan hati ini adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Artinya merubah kemungkaran dengan hati ini pekerjaannya orang yang imannya masih lemah. Artinya tidak semua orang yang ketika melakukan amar ma'ruf dengan menggunakan hati ini mesti imannya lemah. Tidak demikian. Akan tetapi khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang orang mukmin pada umumnya, orang-orang yang imannya masih lemah, dia hanya boleh amar ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya. Qala ba'duhum at-taghyiru bil yadi lil umara wa bil lisani lil ulama wa bil qalbi lil ammah.
Sehingga sebagian ulama mengatakan at-tahyir bil yad, merubah kemungkaran dengan kekuasaan atau dengan tangan, ini diperuntukkan untuk umaro, untuk pemerintah. Wa bil lisan, sedangkan merubah kemungkaran dengan lisan itu diperuntukkan lil ulama, untuk ulama. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar bil qalbi itu lil ammah, untuk orang mukmin pada umumnya. Sehingga sudah mempunyai tugas masing-masing. Jadi kalau pemerintah ini dengan kekuasaannya, sehingga kemudian ketika ada kemungkaran, contohnya misalkan mencuri, kemudian minum khamr, kemudian zina dan yang lain-lain, tidak boleh semua individu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan iyat tadi, dengan kekuasaannya, hingga tidak diperbolehkan secara individu kemudian ketika melihat orang mabuk langsung diberi hukuman cambuk 80 kali atau 40 kali misalkan. Kemudian ketika melihat orang mencuri langsung dipotong tangannya. Nah, ini karena amar ma'ruf dengan hal itu ini diperuntukkan untuk umar, untuk pemerintah. Sedangkan ulama tugasnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, dengan memberikan pencerahan, dengan memberikan mauidhah, nasihat, menyampaikan ilmu-ilmu dari Allah dan Rasulnya. Nah, bagian untuk mukmin pada umumnya atau orang awam adalah cukup ingkar dalam hati. Wa yambaghi lil amri bil ma'ruf ayyamura fis sirri in istata'a dzalika liyakuna ablaghu minhu fil mau'izati wan nasiha. Hendaknya ketika amar ma'ruf seseorang melakukan dalam keadaan sirri, artinya empat mata, bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan. Apabila itu mampu dilakukan, maka itu akan lebih mengena. Mauidhah dan nasihat ini akan lebih mengena dan lebih bisa diterima oleh seseorang dibandingkan dengan memberikan mauidhah nasihat di hadapan orang banyak. Sehingga kemudian Abu Darda berkata, man wa'adha akhahu fil alaniyah faqad sanahu wa man wa'adha akhahu fis sirri faqad zanahu. Imam Abu Darda mengatakan seseorang ketika memberikan mauidhah kepada orang lain pada posisi di hadapan orang banyak, maka dia telah berbuat atau mempermalukan, menjadikan orang lain ini jelek di hadapan orang banyak. Dan orang yang memberikan mauidhah atau nasihat pada saudaranya atau pada orang lain ketika bertemu langsung empat mata, maka dia benar-benar telah menghiasi saudaranya. Artinya ketika orang menegur orang lain ketika berbuat salah dan itu langsung dilakukan di hadapan orang banyak, maka orang lain ini akan merasa malu dan seterusnya, sehingga kata Imam Abu Darda, maka dia justru mempermalukan dan ini akan sulit diterima. Bahkan qala al-faqih Abu Lais radhiyallahu taala anhu, seorang yang ahli fikih yaitu Imam Abu Lais radhiyallahu anhu, beliau berkata, falladzi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila khamsati asya. Orang yang hendak melakukan amar ma'ruf ini membutuhkan 5 hal, atau dalam arti syarat orang yang akan melakukan amar ma'ruf ini ada 5 syarat. Awaluha, yang pertama, al-ilmu, dia harus berilmu. Kenapa? Li'anal jahil la yuhsinu al-amru bil ma'ruf. Karena orang bodoh ini tidak akan bisa berbuat baik ketika amar bil ma'ruf, ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ya bagaimana mungkin dia mau amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak punya ilmunya? Maka syarat orang yang melakukan amar ma'ruf yang pertama adalah berilmu, harus punya ilmu dulu.
Ini sesuai dengan kaidah yang di atas tadi. Wasani ayak sidabihi wasyallahi ta'ala wa izazaddin. Yang kedua, harus bertujuan mencari ridho Allah dan mengagungkan agama Islam. Jadi ketika orang melakukan amar ma'ruf ini harus mencari ridho Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena kebencian dan lain sebagainya. Jadi dilakukan betul-betul karena mencari ridho Allah, bukan karena dendam, bukan karena benci dan seterusnya. Wasalisu yang ketiga, asyafaqah alaman ya'muru billain wa tawaddud wala yakunu fadhun ghalidho. Yang ketiga dilakukan dengan kasih sayang, welas asih atau kasih sayang, lemah lembut. Jangan dengan cara yang kasar, karena Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Nabi Harun dan Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk dakwah terhadap Raja Fir'aun. Allah berkata pada beliau berdua, faqula lahu qawlan layyina, maka berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Nabi saja atau Rasul saja ketika amar ma'ruf diperintah dengan lemah lembut, apalagi kita umatnya. Jadi syarat yang ketiga harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut, kasih sayang. Warabi'u yang keempat, ayyakuna saburon haliman. Yang keempat harus dilakukan dengan sabar dan bijaksana. Li'anna Allah Ta'ala qala fi qissati Luqman alaihi salam. Karena Allah berfirman di dalam menceritakan kisahnya Luqman Hakim alaihi salam. Luqman Hakim ini ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan tidak. Allah berfirman kepada beliau begini, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka. Perintahlah dengan kebaikan atau perintahlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Jadi ketika orang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus punya kesabaran yang tinggi, punya kebijaksanaan, karena tidak semua orang yang menerima amar ma'ruf nahi mungkar ini langsung bisa menerima. Bahkan ada yang menentang dulu dan seterusnya, sehingga syarat orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang keempat ini adalah harus punya kesabaran yang tinggi. Yang terakhir, yang kelima, wal khamisu ayyakuna amilan bima ya'muru bihi likai la yu'ayra bihi. Yang kelima, hendaknya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini dia juga harus melakukannya. Artinya apa yang ia perintahkan dia juga harus melakukan. Supaya apa? Supaya dia tidak terhina. Karena dia dan supaya tidak masuk pada firman Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kalian memberikan perintah untuk melakukan kebaikan pada orang lain, sedangkan kamu sendiri lupa atau kamu sendiri tidak melakukan? Sehingga syarat yang kelima ini hendaknya melakukan. Ini tidak wajib kalau yang kelima ini, artinya tidak urgen sekali, karena tidak kalau ini menjadi sebuah kewajiban maka ilmu ini nanti akan jadi mandek, karena tidak mungkin seseorang ini melakukan semua amal. Jadi walaupun dia tidak mengamalkan, dia tetap boleh menyampaikan tentang kebaikan. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, wa man lam yuhajir min ardihi wa huwa yaqdiru ala adai faraidillahi ta'ala fala ba'sa ayyukima hunaka wa yakunu karihan lima'asihim fa huwa ma'dzurun. Abu Les As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang
tidak melakukan hijrah dari daerahnya dan dia mampu melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah, maka dia tidak apa-apa mukim di daerah tersebut. Wa yakunu karyali masyim, dan dia ingkar dengan kemaksiatan yang ada di daerah tersebut. Bahwa ma'dzur, maka orang ini ma'dzur, orang yang punya alasan untuk tetap tinggal di daerah tersebut. Artinya ketika seseorang bermukim di suatu daerah dan di daerah itu banyak kemaksiatan, tapi dia sendiri masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan dia tidak mampu untuk merubah atau menghilangkan kemaksiatan di daerah tersebut, dan Allah pun tidak memerintahkan maksiat ini agar dihilangkan dari muka bumi, kan tidak diperintahkan. Perintahnya hanya dirubah, adapun tidak berubah ya itu bukan urusan kita. Nah, ketika demikian maka dia boleh, artinya tidak mendapat dosa ketika ia tetap bermukim di situ. Karena dia termasuk orang yang mempunyai alasan untuk tetap diam di situ. Warwiya an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qol yusabu imru'un minkum innahu idza ra'a munkaron la sati'u lahu taghyiran ayu alimallahu min qalbi innahu lahu karihun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, seorang dari kalian ketika melihat kemungkaran dan tidak mampu untuk merubahnya, kemudian kalian seorang itu memberitahu pada Allah bahwa dalam hatinya ingkar, maka dia termasuk orang yang tidak terkena dosa karena dia tidak mampu dan dalam hatinya benar-benar ingkar. Jadi ingkarnya tidak hanya menggunakan lisan, tapi dalam hati ini benar-benar ingkar. Karena kita mengucapkan ingkar biqalbi itu mudah, tapi melakukannya sulit. Sehingga menurut Ibnu Mas'ud, ketika orang benar-benar dalam hatinya ini bisa ingkar, maka dia tidak terkena dosa ketika di hadapannya atau di daerahnya terdapat kemaksiatan atau kemungkaran, tapi dia tidak mampu untuk merubahnya. Waruya an ba'di sahabah radhiyallahu anhu innahu qala. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, beliau berkata, ketika seorang di antara kalian melihat kemungkaran kemudian tidak mampu merubahnya, maka ucapkanlah 3 kali, Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhidni bih. Ini dibaca 3 kali. Ketika melihat kemungkaran dan tidak mampu merubah, maka dalam hati ingkar, kemudian dia berdoa pada Allah, Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhidni bih. Ini 3 kali. Fa idza qala dzalika falahu sawabu man amara bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka ketika orang mengatakan atau berdoa tadi 3 kali, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika orang melihat kemungkaran kemudian tidak mampu, maka dia ingkar dalam hati, lalu kemudian membaca doa Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhidni bih, dibaca 3 kali, maka ia akan mendapat pahalanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mungkin itu materi yang akan kita bahas. Monggo. Baik Gus, ini mungkin ada beberapa yang saya perlu tanyakan. Antara lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kan ada beberapa syarat-syarat tertentu tadi ya. Antara lain berilmu dan lain sebagainya. Dan itu juga kalau melakukannya dengan tindakan ada ranah-ranahnya sendiri ya Gus ya. Wilayah pemerintah atau penegak hukum. Dan kadang yang terjadi banyak orang-orang atau yang merasa
dirinya adalah orang Islam gitu. Ya, artinya merasa dia benci melihat kemaksiatan mungkin begitu ya Gus. Dia terus terkadang mengambil tindakan sendiri kan, misalnya bulan puasa ada warung buka itu dihancurin misalnya, atau dipaksa tutup, atau seperti apa misalnya tempat hiburan ini dihancurkan. Itu kan artinya dia melakukan tindakan yang bukan wilayahnya ya Gus ya. Mungkin yang sudah panjenengan jelaskan tadi. Terus kemudian tadi yang menarik adalah mungkin syarat kelima tadi ya. Syarat kelima itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf itu artinya dia sendiri adalah harus melakukannya. Dia sendiri harus melakukan. Tapi itu bukan menjadi syarat yang paten ya Gus. Bukan menjadi syarat yang paten. Artinya kewajiban kita hanyalah yang pertama adalah belajar dulu ya, cari tahu ilmunya dulu, cari tahu ilmunya. Mungkin contohnya seperti ini, misalkan ada seseorang yang mengajarkan bab haji misalnya ya, bab haji, melaksanakan bab haji, sementara dia sendiri belum mampu haji. Itu gimana? Ya, terima kasih. Jadi tadi ya, sebenarnya sebab turunnya ayat tadi ya, yang tadi atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum, ini awalnya diperuntukkan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi atau kafir Quraisy pada waktu itu, ketika orang-orang alim di antara mereka ini sebenarnya sudah tahu bahwa nanti akan ada nabi terakhir akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kemudian muncul dan diangkat menjadi Rasul, mereka memerintahkan pada umatnya untuk memeluk Islam, sedangkan dirinya tidak. Maka kemudian turun ayat ini. Ini awalnya begitu. Nah, kemudian tadi ya, ketika orang menyampaikan sesuatu yang benar itu tidak disyaratkan dia mesti melakukan, karena misalkan wajib, ketika ia menyampaikan sebuah kebenaran dan dia wajib melakukan, maka nanti akan banyak kebaikan-kebaikan yang tidak tersampaikan pada umat. Contohnya tadi bab tentang haji, ketika ia menyampaikan kewajiban tentang haji, dia sendiri belum haji karena dia tidak mampu, maka dia tetap boleh saja menyampaikan tentang haji. Nah, kemudian tadi ya, masalah nahi mungkar. Nahi mungkar, ada warung ketika di bulan Ramadan kemudian diobrak-abrik dan seterusnya. Kita bisa melihat ya, selama ini sebagian umat Islam yang melakukan hal itu, apakah pertanyaannya, apakah setelah itu lalu kemudian orang di luar Islam ini akan simpati dengan Islam? Tapi nyatanya bahkan malah justru orang yang Islam saja malah tidak simpati, malah justru tidak simpati. Dan ini sangat bertentangan dengan tujuan daripada dakwah itu sendiri. Karena dakwah ini mengajak, atau slogannya ulama-ulama kita itu, dakwah itu mengajak bukan menginjak, atau bagaimana itu. Terus apa lagi? Merangkul bukan memukul, dan seterusnya itu. Nah, ini kalau dilakukan dengan cara-cara itu, dan itu apabila dibenarkan oleh agama kita, model-model itu, maka kita ini setiap hari akan perang terus dengan saudara kita, karena kemaksiatan ini akan berjalan ila akhir zaman. Itu tidak akan mungkin hilang, karena ketika maksiat itu hilang ya kiamat berarti. Nah, mungkin itu. Ya, artinya amar ma'ruf nahi munkar ini lebih ke ranah dakwah. Iya. Mungkin yang paling penting adalah ilmunya dulu yang dicari. Ilmunya. Sekarang benci lihat maksiat tapi dia sendiri tidak tahu ilmunya, akhirnya kan jadi malah rusak sana sini dan lain sebagainya. Tapi kadang ada yang berdalih seperti ini, Gus. Ini kita misalnya kelompok tertentu ya, ini kita bertindak seperti ini karena pemerintah membiarkan hal seperti itu terjadi. Makanya kita
ambil tindakan sendiri lah, ambil sikap sendiri untuk menghentikan itu. Ini gimana Gus? Jadi begini, ketika seperti yang syarat yang keempat tadi ya, kata Imam Abdul Les, soburon haliman, harus punya jiwa yang sabar dan bijaksana. Ketika orang melakukan amar ma'ruf kemudian tidak diterima bahkan ditentang, maka dia harus sabar. Artinya sabar ini bukan berarti kok diam tidak melakukan apa-apa. Karena wilayah Biliyat tadi adalah wilayah Umarok, maka berarti nanti akan, kalau dia punya asumsi pemerintah ini tidak melakukan, berarti kan ini ada dua kemungkaran. Pertama, kemungkaran yang dilakukan oleh Umarok karena dia tidak, pertama ya bukan Umarok, ada kemaksiatan, kemudian Umarok juga melakukan kemungkaran, yaitu pembiaran. Maka karena amar ma'ruf nahi munkar Biliyat itu wilayah Umarok, mestinya kita mestinya kita amar ma'rufnya ke Umarok, bukan langsung kepada masyarakat yang melakukan kemungkaran itu. Saya kira begitu. Karena itu menjadi wilayahnya Umarok. Apabila tidak Umarok kok tidak cara bahasa Jawa ini orang tandang-tandang, tidak segera melakukan itu, kan kita harus bersabar, harus bijaksana. Coba bayangkan misalkan, karena nanti semua orang akan punya pemikiran seperti itu. Kalau pola pikirnya seperti itu, pasti akan terjadi perang setiap hari. Karena misalkan di wilayah sini, di desa itu ada kepala desa, ada camat, ada bupati. Menurut ia karena kepala desa dan seterusnya tidak melakukan, sehingga dia ambil tindakan. Kemudian di wilayah lain juga begitu, sampai di tingkat nasional juga begitu, maka kita akan perang terus-terusan. Nah ini makanya Imam Abdul Les mengatakan ketika melakukan amar ma'ruf kemudian tidak langsung diterima, di sini kan bahasanya begini, wasbir alama asobaka, maka bersabarlah dengan ujian yang kamu terima. Ujian itu bentuknya bisa tidak diterima, bisa bahkan justru dilawan dan seterusnya. Mungkin itu. Berarti ada prosedurnya ya Gus. Berarti walaupun seperti itu kita tidak melanggar syariat. Jadi harus perlu proses, karena ini adalah wilayah Umarok misalnya untuk menegakkan hukum. Jadi kita harus datang ke Umarok dulu. Ini seperti apa, ada seperti ini kok dibiarkan gitu. Jangan langsung ke ininya ke masyarakat yang melakukan kemungkaran itu, karena bukan wilayahnya. Ya makanya disyaratkan itu ya harus sebenarnya begini. Jadi kalau kita melihat sejarah, Rasulullah ini juga tidak pernah melakukan kekerasan ketika menegakkan kebenaran. Kan banyak cerita-cerita tentang itu. Jadi kemudian adapun perang yang dilakukan oleh Rasulullah ini, karena memang jelas, kalau pertama karena ada wahyu, kemudian yang kedua jelas musuhnya salah dan Rasulullah jelas benar. Kalau di zaman sekarang kan tidak jelas, sehingga karena tidak jelas itu tidak boleh dilakukan. Jadi contohnya misalkan dulu ketika ada orang hendak masuk Islam, kemudian ia tetap minta izin akan melakukan zina, sehingga sahabat waktu itu terjadi keributan, tidak bisa dan lain sebagainya. Kemudian orang ini dipanggil oleh Rasulullah, tidak langsung dihukumi, tapi dia diberi nasihat bahwa ketika kamu nanti melakukan zina, coba bayangkan kalau perempuan yang zina itu ibumu, perempuan yang zina itu anakmu, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya orang ini masuk Islam dan dia diberi cara bahasa siki ya, dicuci otaknya lah ya, sehingga dia tertanam pada dirinya dia sangat membenci dengan
yang namanya zina. Dengan sendirinya dia akan benci dengan zina. Jadi tidak langsung dihukumi bahwa zina itu dosa besar dan nanti masuk neraka, itu tidak. Begitu juga dengan suatu saat ada sahabat masuk Islam, kemudian dia tetap melakukan dia izin akan melakukan sholat, tapi dia juga akan tetap melakukan perbuatannya, yaitu mencuri, karena sudah menjadi hobinya, hobi mencuri. Oleh Rasulullah, ya sholatlah. Nah, kemudian ada sahabat yang protes, loh kenapa kok tidak dilarang mencurinya? Rasulullah menjawab, kalau dia sholatnya benar, pasti dia akan meninggalkan mencuri. Artinya dari cerita-cerita ini kemudian ulama menyimpulkan bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu mengedepankan fikih dakwah. Jadi banyak kan cerita-cerita di zaman Rasulullah. Jadi mengedepankan fikih dakwah, bukan fikih hukum ya. Jadi kenapa orang ini melakukan maksiat misalkan, kan harus tahu prosesnya, latar belakangnya. Maka ketika misalkan tadi ya contoh orang membuka warung di bulan puasa, kenapa dia kok buka warung? Karena dia butuh uang. Mestinya kalau orang ini biar tidak buka warungnya dikasih uang saja, pasti nanti dia akan tidak akan buka warung karena dia mencari uang. Mungkin seperti itu. Yang wajib puasa kan orang Islam nih. Iya. Kali sekitar mungkin banyak yang. Nah, orang Islam pun ada yang tidak wajib. Iya. Misalkan perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang di perjalanan itu kan boleh tidak puasa. Tapi itu. Jadi intinya kita tidak bisa sembarangan bertindak untuk yang bukan wilayah kita ya, karena kita punya pemimpin, kita punya penegak hukum, kita punya umaro, mestinya itu adalah ranahnya pemerintah, dan kita sebagai warga kalau melihat misalnya kemaksiatan atau apa terjadi di daerah kita ya menggunakan proses yang benar seperti itu ya. Harus datang ke yang berhak atau yang penegak hukum gitu, misalnya ke Pak Polisi, ya kan ada prosesnya ya. Terus kadang-kadang ya berdalih seperti ini amar ma'ruf nahi mungkar, sebenarnya orang tersebut bahkan orang yang tidak ngaji atau tidak ngerti kan penting sekali ya disyaratkan tadi berilmu ya, karena banyak sekali sekarang yang ngaji langsung didoktrin dengan kekerasan, bahkan ngaji lewat Google dan lain sebagainya ya. Itu sih banyak yang benar, tapi tetap kurang ini ya rasanya ya, memang tidak ada face to face dengan guru ini ya, mungkin berbahaya karena tidak ada energi yang tersampaikan dari guru. Mungkin kalau yang sudah tahu, kalau yang sudah pernah ngaji langsung dengan guru mungkin bisa cari-cari, bahwa kali ada yang lupa, ada yang mungkin cari referensi kitab mungkin di Google, mungkin untuk mengingatkan kan bisa ya. Tapi kalau yang langsung mentah-mentah ini kan berbahaya sekali ya. Ya kalau bisa di kampungnya yang ngaji, kalau bisa ke pondok atau kemana lah belajar. Ya di internet juga bagus, ngaji-ngaji seperti ini juga. Ini ya tetap dapat pahala saudara sekalian, tapi ya maksudnya itu tetap dibentengi dengan dasar-dasar atau pondasi-pondasi yang ke guru-guru kita yang alim jangan dicukupkan seperti ini. Iya, jangan dicukupkan seperti ini, karena harus ada kelanjutannya. Harus ada face to face ngaji, face to face tetap harus ada. Ini juga face to face, tapi face to kamera, terus dilewati kamera itu. Nggak langsung to face ke mata panjenengan ya. Tapi ya tetap ini bagus ngaji, diniati ngaji. Mungkin ada lagi Gus yang disampaikan? Ya, saya simpulkan ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa yang telah saya sampaikan ada syarat-syarat, sehingga hendaknya begini, ketika kita orang awam, maka ketika kita pengen amar ma'ruf, pertama tadi ingkar biqolbi, kemudian mendatangi orang alim agar menyampaikan mauidhahnya, kemudian mendatangi umaro agar melakukan tindakan. Ini langkahnya. Kalau kita orang alim, maka kita harus memberikan nasihat dan mauidhah, kemudian menyampaikan pada pemerintah ketika pemerintah tidak tahu, karena pemerintah juga
terbatas, tidak semua kemungkaran pemerintah pasti tahu kan. Jadi ketika kita orang alim, maka tugas kita memberikan mauidhah, kemudian nasihat, lalu memberitahukan pada pemerintah agar melakukan tindakan. Nah, kemudian pemerintah ketika tahu kemungkaran maka dia harus melakukan tindakan. Saya kira itu. Jadi saya ulang, ketika kita orang awam melihat kemungkaran kita harus ingkar dalam hati. Kemudian doa tadi ya, jangan lupa apa tadi doanya? Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhidni bih. Fala tu'akhidni bihi. Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhidni bihi dibaca 3 kali, maka dia akan dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dia tidak melakukan karena tidak punya kemampuan tadi. Jadi ketika kita orang awam cukup dalam hati berdoa ini 3 kali, sampaikan pada ulama agar ulama ini menyampaikan mauidhah dan nasihat, sampaikan pada pemerintah agar melakukan tindakan. Saya kira itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Muhammad Baudin yang sudah menyampaikan materinya tadi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti untuk tema-tema selanjutnya kita bisa jumpa lagi di pertemuan yang atau next video yang selanjutnya nanti kita akan bahas sama yang lain. Untuk pada kesempatan kali ini sampai di sini ngaji dan ngopi bareng 9 Stars. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.